Ini ada daftar siswa, kita lihat rekapitulasinya dan ringkasan pembayarannya. Boom, nah, sudah berubah sekarang. Ada pembayaran 6.550.000. Kemudian belum dibayarnya senilai 1,127.450 M. Jadi ini yang 1 M sekian gitu ini belum dibayar dan ini masih nyantol ke siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan apa itu yang namanya SPP. Kalau kita lihat pada era yang sekarang, banyak sekali sekolah yang mulai meninggalkan pembayaran SPP secara manual dan beralih menggunakan sistem digitalisasi pembayaran SPP berbasis web. Apalagi kalau kita melihat sekolah dengan jumlah siswa yang sangat banyak, tentu akan sangat merepotkan dan melelahkan apabila itu dikerjakan secara manual. Maka dengan adanya aplikasi pembayaran SPP berbasis web ini merupakan sebuah solusi yang sangat tepat dan sangat menarik dalam hal pengolahan dan pengelolaan pembayaran SPP secara real time. Kapanpun dan dimanapun kita butuhkan, maka kita bisa menggunakan aplikasinya selama jaringan internet itu tersedia. Langsung saja kita menuju aplikasinya. Ini adalah tampilan awal aplikasinya. Di dalam aplikasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian administrator yang pertama, terus kemudian yang kedua adalah bagian usernya nanti yang akan memakai. Kita masuk dulu ke dalam bagian administrator. Oke. Udah, di sini ada tampilan awalnya, yaitu kita bisa melihat di sini ada profile, di sini tempatnya kita merubah username dan lain sebagainya gitu ya. Ini bisa dirubah kita. Nanti disesuaikan. Terus kemudian kita masuk di tahun pelajaran. Di tahun pelajaran ini kita start awalnya kita mulai di tahun 2022-2023 semester ganjil, yaitu yang aktif adalah semester ganjil. Kita mulai dari start itu. Kemudian kita coba buka menu jurusan, ada menu kelas, ada menu PTK, dan ada menu grup. Apa kegunaan dari menu-menu ini? Kita akan step by step gitu ya, memulainya dari jurusan dulu. Kita klik, kemudian karena ini masih kosong, kita klik tambah. Nah, di sini ada jurusan atau kompetensi kalian. Karena yang kita buat contohnya adalah SMA, maka program studi kalian, bidang kalian kita abaikan. Di sini ada keterangannya. Kosongkan apabila tidak berkaitan. Tapi kalau penggunaannya pada penggunaan SMK, atau jenjangnya SMK, maka program studi bidang keahlian itu bisa diisi di masing-masing jurusannya. Bisa contohnya
teknik informatika, multimedia, kendaraan ringan, mesin, pemasaran, akuntansi, dan lain sebagainya. Karena kita contohnya adalah SMA, maka kita isi jurusannya adalah umum. Kita simpan. Yang kedua IPS, simpan lagi. Yang ketiga adalah MIPA. Nah, oke. Aplikasi ini bisa digunakan baik di jenjang TK, bisa digunakan di jenjang SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, dan MA. Itu bisa digunakan semuanya. Jadi ini sangat fleksibel sekali. Ini sangat menarik karena aplikasi ini mampu digunakan di sekolah mana saja. Oke, kita lihat yang sudah kita inputkan tadi. Yang pertama, ini ada umum jurusannya, ada IPS, ada MIPA. Nah, setelah kita membuat jurusan, kita lari ke dalam menu kelas. Klik. Nah, di sini karena masih kosong, kita tambahkan. Nah, contohnya di sini kelas umum. Kelas umum itu untuk tingkat apa saja, yaitu untuk tingkat 10. Nah, kita contohkan, contoh lebih dari satu kelas, bisa gunakan ini. A, misalkan kelas 10 itu ada A, B, sampai H. Maka cara penginputannya langsung seperti ini. Kita klik, simpan. Oke, kita coba cek dulu. Maka di sini akan dibuatkan nama kelas 10A sampai dengan 10H. Kita buat sekarang di kelas 11 dan kelas 12. Oke. Kita buat IPS dulu. Jurusannya adalah IPS, kemudian tingkatannya adalah 11. Di sini IPS-nya ada 3. Kita klik simpan. Kemudian kita buat lagi jurusan MIPA tingkat 11. Kemudian ada 5 jurusan. Setelah itu kita IPS lagi, kelas 12 ada 3 jurusan. Kemudian IPS, MIPA, kemudian kelas 12 ada 5 jurusan. Oke, kita simpan. Nah, kita cek sekarang. Nah, di sini ada kelas 11, IPS 1, 2, 3, ada 11 MIPA 1 sampai dengan MIPA 5, 12 IPS 1 sampai IPS 3, 12 MIPA 1 sampai dengan MIPA 5. Ini kita sudah membuat jurusan dan sudah membuat kelas. Kita masuk ke dalam menu PTK. Di dalam menu PTK ini, kita sudah disiapkan ini untuk defaultnya ada 2 user. Yang pertama adalah user bendara dan user kasir. Nah, apabila mau menambahkan, bisa klik tambah di sini dan menambahkan sesuatunya gitu ya. Terus kemudian di dalam username bendara ini itu mempunyai fasilitas apa saja. Kita bisa klik tile. Nah, ini apabila diperlukan bisa dibekukan, akunnya dibekukan, bisa diblokir akunnya, bisa reset password, bisa edit grup, bisa edit email. Gitu ya, itu fasilitas yang ada di administrator. Kemudian bendara itu bisa apa saja. Ini ada bisa mencetak barcode, kemudian beasiswa, daftar beasiswa, dan lain sebagainya. Ini yang tertera di sini. Oke. Yang selanjutnya ada kasir. Klik. Nah, ini kasir bisa saja. Apa saja yang bisa dikasir? Ini barcode akses di grup kasir tidak ada. Apabila ini diperlukan untuk penambahan barcode siswa, yang di kasir bisa mencetak barcode untuk siswa, maka di sini tinggal dicentang saja. Maka grup kasir itu atau user akses yang ada di dalam username kasir itu bisa menggunakan fasilitas barcode siswa. Kita centang dulu untuk perubahannya nanti. Nah, biar kita bisa mengetahui fasilitas apa saja perbedaannya antara bendara dengan kasir. Jadi di sini
itu ada grup. Nah, grup ini menunya adalah grup akses, dan juga di sini ada namanya user akses. Jadi grup akses itu kita membuat grupnya, kalau user itu secara spesifik usernya, diberikan akses apa. Itu ada dua, jadi ada grup akses yang di sini, kita klik coba kasir. Nah, grup kasir itu mempunyai akses ini. Kemudian kita kembali, grup bendahara mempunyai akses ini yang tercentang semuanya. Nah, ini bisa dipilih nanti oleh administrator, gitu ya. Kembali, dari sini sudah cukup administratornya, dia hanya mengendalikan hak aksesnya, membuat jurusan, membuat kelas, kemudian nanti menaikkan atau mengganti yang aktif sekarang itu tahun pelajaran berapa. Ini coba kita nonaktifkan, maka tahun pelajarannya dari semula ganjil menjadi genap. Tapi kita belum butuhkan ini, maka kita batal. Klik, kita logout dulu. Sekarang kita login ke dalam bendahara. Nah, oke. Oke, masuk ya. Nah, di dalam bendahara ini juga ada profile gitu ya, yang bisa kita rubah ininya. Kemudian ada My Access, itu yang menunjukkan bahwa grup bendahara itu, atau di sini, grup bendahara itu mempunyai akses apa saja, gitu ya, dan mempunyai user akses apa saja. Nah, ini sudah tertera di sini, kalau mau melihat. Kemudian kita masuk ke dalam daftar bayar. Klik nih. Nah, di sini itu masih kosong. Kita bisa melihat dulu, di dalam daftar bayar itu terdapat sebuah kategori pembayaran. Kita coba cek dulu kategori pembayaran itu seperti apa. Maka di sini dicontohkan ada dua, yaitu kategori pembayaran sumbangan operasional sekolah. Kemudian yang kedua adalah kategori pembayaran kesiswaan. Nah, ini bisa ditambah. Nanti kebutuhannya sekolah masing-masing itu membutuhkan beberapa kategori pembayaran, maka di sini bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Nah, sekarang kita masuk di daftar bayar. Kita klik tambah. Di daftar bayar ini kita asumsikan bahwa kategori pembayarannya itu sumbangan operasional sekolah. Nama pembayarannya coba kita pakai Januari sampai dengan Desember, nilainya 100.000. Nah, di sini keterangannya tunai atau angsur. Nah, ini kita akan jelaskan nanti apa fungsinya tunai dan apa fungsinya angsur. Sementara kita menggunakan tunai. Setelah itu kita simpan. Klik. Nah, akan menyimpan sebanyak Januari sampai dengan Desember. Nah, apabila di dalam sekolah tersebut terdapat pembayaran yang lebih dari satu nominalnya, contohnya kayak kelas 10 bayar SPP-nya 100.000, kelas 11 50.000, kelas 12 50.000, maka kita buat lagi daftar bayar sesuai dengan nominal yang kita inginkan tadi. Klik Januari sampai dengan Desember, kita pakai tunai, bayarnya adalah 50.000. Jadi ada dua jenis pembayaran, yaitu pembayaran dengan nominal 100.000 dan pembayaran dengan nominal 50.000. Ini tergantung dari sekolah masing-masing. Apabila sekolah itu mempunyai daftar bayar yang lebih dari satu, bisa 100.000, ada 200.000, dan macam-macam itu bisa dilayani oleh aplikasinya. Jadi aplikasinya ini sangat fleksibel sekali gitu ya. Oke, terus kemudian yang kedua kita membuat kategori kesiswaan. Contoh nama pembayarannya kesiswaan. Ini berkaitan dengan kesiswaan. Keterangannya diangsur. Kemudian nominalnya kita pakai 700.000. Nah, apabila diangsur ini nanti ketika siswa itu membayar itu tidak harus lunas. Misalkan ada uang 200.000 untuk membayar kesiswaan, maka itu
itu bisa dibayarkan dulu, tidak harus 700.000. Itu metodenya angsur. Tapi kalau metodenya tunai tadi, maka pembayarannya tidak boleh, itu harus sesuai dengan nominalnya. Berarti nominal 100, pembayarannya harus 100, tidak boleh diangsur gitu ya. Oke, kita klik simpan. Karena ada dua pembayaran, jenis pembayaran di dalam kesiswaan, gitu, maka kita gunakan kesiswaan itu tadi 700.000, sekarang 500.000. Oke, berarti ada dua ya. Kita klik simpan. Oke, kita cek dulu sekarang di sini. Nah, ini kita cek. Maaf, wah ini ternyata masih tunai ya. Kita hapus dulu. Kita ganti lagi. Coba kita tambah, masuk di kesiswaan. Ini kita pakai kesiswaan, kemudian keterangannya adalah angsur, nilainya tadi 500.000. Oke, kita simpan. Nah, kita cek sekarang ya. Nah, di sini sudah masuk kesiswaan. Kalau ini kategori pembayarannya itu sumbangan operasional sekolah. Kalau yang ini kategori pembayarannya adalah kesiswaan. Ya, oke. Sudah. Daftar bayar sudah selesai. Sekarang kita cek siswanya berapa. Kita masuk di daftar siswa. Nah, kita lihat di sini karena belum ada siswanya, maka kita bisa menambahkan siswa satu-satu, atau apabila sudah mempunyai data siswa berupa Excel, kita bisa import data siswa. Tapi terlebih dahulu kita harus download formatnya. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di sini gitu ya. Kita download formatnya. Oke, sudah masuk. Kita buka. Di situ ada NIS, nama, dan JK gitu ya. Itu harus sesuai dengan format itu. Kalau sudah, kita masukkan datanya satu persatu. Satu kelas ini ya. Diterima di tahun pelajaran 2022-2023 aktif. Diterima di kelas, kita masukkan satu-satu ini. Mulai dari kelas 10A sampai dengan 12 MIPA 5. Ini hanya sekali saja ya. Karena kita mulai dari awal, ya, maka kita asumsikan ada 3 jenjang. Ya. Kelas 10 A. Nah, oke, kita simpan. Masukkan lagi 10B. 10C. 10D. 10E. 10F. 10G. 10. Nah, kelas 10 sudah selesai. Simpan. Kita coba cek di data kelas per tahun pelajaran. Nah, ini kita sudah dapat tahun 2022-2023 ada 10A, B, C, D, E, F, G, dan H. Sekarang kita masukkan lagi yang kelas 11 dan kelas 12. Oke. 11 IPS 1. Kelas 11 IPS 2. 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 11 I
11 IPS 3. 11 MIPA 1. 11 MIPA 2. 11 MIPA 3. 11 MIPA 4. 11 MIPA 5. Oke. Kemudian kelas 12. 12 IPS 1. 2. 12 IPS 3. Oke, kita cek dulu di sini. Ada 12 IPS 1, IPS 2, IPS 3. Oke, kita back lagi. Sekarang 12 MIPA 1. MIPA 1. MIPA 2. MIPA 3. 12 MIPA 4. 12 MIPA 5. Terakhir nih ya. Simpan. Dan kita cek di sini. Sudah masuk 10 A sampai H. 11 IPS ini. 12 IPS ini MIPA ini. Kita cek. Oke, masuk semuanya. Satunya, dua. Oke ya. Nah, data ini kita sudah punya. Kita lihat daftarnya. Ini juga kita lihat. Kemudian selain itu kita juga bisa mencetak barcode siswa. Ini sudah tersedia oleh sistem. Kita lihat, coba kita lihat di kelas 10A proses, maka ada barcode-nya, ya. Kita namanya, kemudian cetak barcode. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Oke, selesai tab siswa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam menu wajib bayar. Wajib bayar ini fungsinya untuk mengaitkan antara siswa dengan daftar bayar. Langsung kita masuk saja, kita klik tambah. Tahun pelajarannya berapa, kemudian kita masukkan kelas 10. Ini sudah ada 10 sampai A sampai H. Setelah itu karena kelas 10-nya adalah membayar 100.000. Ya, kita klik. Setelah itu ada yang 700, itu adalah kesiswaannya. Nah, seluruh kelas 10 dan seluruh pembayaran di angka 100.000 dan juga kesiswaan. Kita klik proses. Nah, akan tampil seperti ini ya. Banyak sekali. Sampai 279, kemudian sebelah sini sampai dengan 100.000 sampai dengan bulan Desember, setelah itu kesiswaan 700.
Kita klik satu di sini, maka akan tercentang semuanya. Kemudian kita klik simpan. Nah, ini akan prosesnya. Kita tunggu sampai selesai. Jadi nanti fungsinya adalah siswa ini itu berkewajiban membayar apa saja dalam semester yang sudah ditentukan. Jadi fungsinya nanti akan kita ketahui sampai sejauh mana keuangan yang ada di sekolah tersebut ya. Ini running terus nih. Tapi ini juga bisa dilakukan per kelas ya, per kelas atau per siswa nantinya untuk pengaitan antara siswa dengan daftar pembayaran gitu ya. Oke, ini sudah selesai. Ini saya coba bagaimana kalau dimasukkan untuk April dalam kelas 10, seluruh kelas 10, di mana kelas 10 itu ada A sampai H, itu sangat banyak sekali ya. Nah, ini kalau dilakukan secara manual, ya, maka akan sangat menyulitkan ya. Pembayaran keuangan, pembayaran SPP, begitu banyaknya siswa, ini nggak apa-apa, kita lanjut saja. Banyaknya siswa, kemudian pembayarannya dilakukan secara manual. Nah, itu sangat merepotkan ya. Dengan adanya aplikasi ini, keuangan sekolah itu bisa termonitor dengan baik ya. Apalagi bisa lihat keuangan sekolah itu secara real time ya. SPP-nya secara real time. Oke, masuk ya. Kita lanjut lagi. Ini sudah selesai, tinggal November. Kita centang lagi. Lanjut Desember. Oke. Terakhir adalah kesiswaan. Kita lihat di sini ada satu yang belum selesai ya. Kita coba, caranya adalah kita refresh karena ini sangat berat browsernya. Kita refresh dulu, reset dulu, kemudian kita cek apakah yang tadi itu sudah benar-benar masuk apa belum. Oke, ini Januari jam 7 ya. Kita klik proses. Nah, sekarang kita di sini Januari, Februari sampai dengan kesiswaan. Nah, ini kita cek dulu. Kalau sudah tercentang seperti ini, maka pengaitan antara siswa dengan daftar pembayaran itu
maka sudah selesai. Nah, ketika pengaitan sudah selesai, kita coba dulu di kelas 10 ya. Nah, maka kita masuk ke dalam rekapitulasi. Nah, disinilah fungsinya tadi. Ini sangat menarik ya. Menariknya di dalam wajib bayar itu ada nilai 530.000. Sudah dibayar 0, belum dibayar 530 juta 100.000. Nah, ini di sini tahun pelajarannya berapa? Nah, itu tahun 2022-2023. Ini akan bertambah terus gitu ya. Dan kemudian dalam keuangan sekolah itu ada estimasi dalam tahun itu berapa uangnya, terus kemudian sudah dibayar berapa, dan belum dibayar berapa. Ini sangat menarik. Jadi ketika kita lihat di ringkasan pembayaran seperti ini, itu sudah terekam semuanya. Kita klik per tahun, nah ini akan terekam juga per kelas gitu ya. Ini per kelas 10, 10, 10 itu nilainya berapa. Karena ada dua kategori sumbangan operasional sekolah sama kesiswaan. Terus kemudian kita bisa masuk lagi per kelasnya, ada siswanya gitu ya. Ya di sini kemudian setelah itu kita lihat di sini. Nah, ini per siswa secara detailnya ya. Ini kelas 10, nanti kalau kelas 11 dia akan ada lagi dan sebagainya. Subtotal wajib bayar. Jadi wajib bayar siswa atas nama siapa ini? Siswa atas nama Adinda Kristiani itu dalam 1 tahun kelas 10 dia wajib membayar 1.900 rupiah. Dan rinciannya apa? Rinciannya di sini. Ya. Nah, kemudian sudah dibayar apa belum? Belum ada pembayaran sama sekali. Dan ini totalnya belum membayar, kemudian berapa yang masih harus dibayar? Terus 1.900.000. Ini fungsinya di sini ya. Kita masuk lagi ke dalam wajib bayar ya. Kita masuk di wajib bayar, tambah kita masukkan yang kelas berapa tadi? Kelas 11 ya. Kelas 11 masuk semuanya. Ya. Oh maaf, kelas 12-nya juga ikut. 11 ini aja. Nah, gini. 11, oke. Nah, ini sudah semuanya IPS 1 2 3, MIPA 1 2 5. Kemudian yang kelas 11 itu membayar 50.000 beserta dengan kesiswaan 500.000. Oke. Kita klik proses. Kita masukkan seperti tadi ya, satu-satu seperti tadi. Ini langsung banyak ini. Wah, kita simpan sekarang. Proses. Masuk lagi. Oke, masih nyantol satu. Biarkan saja, nanti kita cek belakangan ya. Ini sudah enggak? Oh, ini sudah beres. Yang ini sudah beres, kita pulang. Oke, lanjut lagi. Kita lihat lagi sampai bawah, sudah selesai apa belum? Sudah selesai. Kita klik lagi. Oke. Simpan lagi. Oh, ini nyantol satu ya. Tidak ada dua. Oh, ini juga masih nyantol. Yang bawah sudah selesai apa belum?
Oh, udah selesai. Oke. Oh, udah selesai juga. Masih ada 2. Kita klik lagi. Nah, ini ikut juga. Eh, ini masih ada 1. Nah, yang ada 1 tadi ini dan di atas tadi nanti kita cek belakangan ya, apa sudah termasuk apa belum. Klik. Nah, ini terakhir ya, kesiswaan 500.000 untuk kelas 11. Oke. Kalau sudah, kita refresh sekarang. Kita masukkan lagi kelas 11. Kemudian pembayarannya adalah 50.000 dan juga 500.000 untuk siswaannya. Kita proses sekarang. Kita cek di sini sudah terlewatkan apa enggak. Oke, sudah masuk semuanya tadi. 1, kita cek lagi. Nah, selesai ya. Di sini sudah tercentang semuanya, berarti wajib bayar di kelas 11 sudah selesai. Kita masuk di kelas 12 sekarang. Kelas 12, pembayarannya sama ya. Kita klik proses. Nah, ini sudah masuk. Kita klik 1, simpan. Nah, apabila di dalam perjalannya pembayaran itu siswa ada yang digratiskan atau tidak ada pembayaran, maka di sini tidak perlu dicentang ya. Apalagi ada siswa yang free maksudnya. Ada siswa yang tidak perlu atau karena kurang mampu dia tidak dibantu oleh sekolah dalam pembayarannya, maka di sini metodenya bisa dicentang kemudian dibayarkan atau tidak perlu dicentang, tidak perlu dikaitkan dengan wajib bayar gitu ya. Karena kalau dia dikaitkan dengan wajib bayar, akan terekam di dalam ringkasan pembayaran tadi berapa keuangan sekolah yang seluruhnya. Ya, lanjut April sampai berapa ini? 277. April, Mei, sekarang Juni, masuk Juli, Agustus,
September, Oktober, November, oke, sudah. Sekarang Desember, sedikit lagi. Oke, selesai. Lanjut kesiswaan. Oke. Oke. Sudah selesai, sekarang kita reset, kita cek dulu sudah masuk semuanya apa belum. Pas 12 50 proses. Sudah tercentang semuanya ya. Oke, sampai bawah kita lihat dulu. Nah, ini sudah selesai. Kita langsung ke dalam rekapitulasi lagi berapa keuangannya. Wow, terlihat sekarang ya. Tahun 2022, 2023 ini adalah keuangan yang harus dibayar. Kemudian sudah dibayar apa belum? Belum ada pembayaran. Karena memang kita belum ada transaksi SPP sama sekali tadi ya. Kita hanya memasukkan dan mengaitkan antara daftar pembayaran dengan siswa. Jadi siswa ini wajib bayar ini gitu ya. Siswa ini juga wajib bayar ini. Kelas 10 bayar ini, kelas 11 bayar ini, kelas 12 bayar ini. Itu bisa beragam nantinya. Kemudian apabila ada siswa tidak mampu atau kurang mampu, itu nanti juga tidak perlu dicentang gitu ya. Jadi tidak dikaitkan dengan daftar pembayaran karena dia free. Lanjut, kita sekarang demonstrasi ke lainnya ya. Ini masih ada pembayaran per kelas, rekabarin kasir. Ini nanti kita setelah ini kita masuk ke dalam kasir dulu. Jadi kasir akan melakukan pembayaran gitu ya. Kita lihat di sini ya. Nah, kelas 11 masuk. Nah, ini terekam semuanya. Berapa ini sudah dibayar? Berapa? Belum ada pembayaran sama sekali ya. Ini wajib bayarnya. Jadi 100 sudah 100. Sudah 100 ya. Kelas 11. Oke, kita lihat detailnya. Nah, ini akan terekam semuanya. 50, 50, 50, terakhir 500. Yang 500 ini bisa diangsur ya tadi ya. Jadi pembayarannya dia bisa cicil nanti. Ada 100, 100, 200, 200 dan seterusnya. Kita logout sekarang. Kita masuk ke dalam admin kasir ya. Kasir saja ini. Nah, kasir ini berbeda aksesnya ya. Jadi aksesnya itu diatur di administrator. Dia hanya daftar bayar, daftar siswa, daftar beasiswa, nanti pengaitan beasiswanya, wajib bayar, ringkasan beasiswa. Kemudian kasir ini kita lihat di daftar siswa. Daftar siswa tidak ada menunya ya. Tidak ada menunya untuk mencetak barcode. Jadi yang mencetak barcode itu bendahara. Tapi misalkan kasir diberikan akses untuk mencetak barcode itu juga bisa. Tinggal administratornya login, grup kasir dikasih barcode atau user aksesnya atau bisa grup aksesnya. Terserah itu nanti bisa milih ya. Nah, di dalam transaksi ini di sini ada ID namanya yang dibuatkan secara urut oleh sistem ya. Ini ada 28 baris. Nah, ID ini yang nantinya digunakan oleh sekolah dalam melakukan pembayaran siswa. Jadi tidak menggunakan NIS ya atau NISN karena kalau menggunakan NIS dan NISN apabila ada kekurangan inputan maka
dia ada kendala nanti. Kalau ID itu sudah otomatis ketika siswanya masuk, dimasukkan maka dia dapat ID otomatis. Kita ambil contoh ID 41 ya. Kita klik kasir, nah ini pakai barcode akan masuk seperti ini. Oke. Nah, pembayaran atas nama siswanya Elvira Agustina. Ini kelas berapa dia? Kelas 10 ya tadi ya. Kelas 10 bayarnya adalah 110 sampai dengan Desember, dan kesiswaan itu belum bayar 700 dan ini bisa diangsur. Apabila dia tunai nggak bisa diangsur, tinggal klik saja. Mau bayar apa gitu ya. Bulan Januari, Februari, Maret, April. Jadi tinggal centang saja, tidak perlu memasukkan. Nah, di sini memasukkannya kenapa? Karena prosesinya bisa diangsur. Ini dibayar 200 misalkan. Nah, kemudian total pembayarannya 600.000, dibayar uang pas 600.000. Oke, sekarang simpan. Klik. Nah, akan mencetak otomatis ya. Nah, di sini. Ini apabila menggunakan kertas yang terpotong itu ya, yang bisa ngerol itu bisa juga diatur di sana gitu ya. Ini kita lihat, kita simpan sekarang. Ukuran kertasnya ambil berapa? Kita pakai ini dulu ya. Kita dokumen simpan. Oke, berarti kita tercetak. Kita masuk. Di dalam notanya ini diterima sekian, ya diterima dari Elvira Agustina. Setelah itu pembayarannya apa aja? Januari, Februari, Maret, April, dan kesiswaan. Kesiswaan 200.000. Setelah itu Januarinya 100.000, Februari 100.000, Maret 100.000, April 100.000. Total pembayarannya 600 ya, jumlah pembayarannya 600, total pembayarannya 600, uang bayarnya 600 ya. Kemudian penerimanya siapa? Lingga Tia Sania. Jadi nama kasirnya adalah, kita klik profile ya. Nama kasirnya adalah Lingga Tia Sania gitu ya. Oke. Maka di sini penerimanya adalah Lingga Tia Sania. Penyetornya siapa? Jadi nanti yang tanda tangan adalah siswanya gitu ya. Ini teknisnya seperti itu. Jadi bisa dicetak 1 kali atau 2 kali, atau kalau bisa 2 kali, 1 kalinya untuk siswa, 1 kalinya untuk rekap hard copy-nya ya, untuk sekolah sendiri. Sudah, kita ini tidak ada menu ya untuk rekap ringkasan pembayaran ya. Ini hanya pembayaran hak kasir saja ini. Misalkan ID siswanya 69. Nah, ini. Mau bayar apa gitu ya? Mau bayar Januari, Februari. Kesiswanya bayar apa enggak? Oh tidak, berarti 200.000. Enter. Oke, cetak. Kemudian ya, kasir lagi. 99. Mau bayar apa? Mau bayar kesiswaan 300.000. Nah, ini belum dibayar, belum. Nah, ini langsung aja uang dibayarnya 300.000. Simpan. Selesai ya. Setelah itu misalkan 118, bayar apa? Ini bayar lunas ya. Tinggal centang saja, ini sangat mudah sekali penggunaannya ya. Jadi tidak perlu susah-susah memasukkan karena sudah terekam semuanya di sini. Dan kemudian bayar 700 juga. Nah, ini totalnya 1.900.000. Bentar. Oke, masuk. Cetak. Dan kasir lagi 800. Ini kelas apa? Kelas 10, kelas 11 ini ya, gitu ya. Membayar apa? 50. Ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Nah, ini kesiswaannya dibayar separuh. Nah, ini berarti 550, uangnya 600.000. Jadi kembali
50.000. Oke, tercetak juga. Tambah lagi kasir. Pakai barcode-nya 300 misalkan. Oke. Bayar sama bayarnya pembayaran harus sampai Juli baru bisa ikut ujian gitu. Biasanya seperti itu. Dan juga siswanya harus dibayar 50%. Itu kebijakan sekolah ya. Oke, kasir 825. Ada nggak? Oh, ada. Oke. Nah, ini harus dibayar sampai bulan Juni gitu ya, baru boleh ujian. Nah, ini separuh juga. Ini transaksinya. Nah, jadi satu kali transaksi itu kalau kita lihat tadi tidak lebih dari 30 detik ya, atau nggak sampai 1 menit untuk misalkan ada uang kembali, transaksi nyetak dan sebagainya itu tidak lebih dari 1 menit ya. Jadi misalkan ada siswa berbondong-bondong nih di akhir mau ujian, biasanya kan banyak siswa yang membayar itu bondong-bondong itu. Nah itu kalau satu siswanya aja tidak lebih dari 1 menit gitu ya. Jadi kalau 300 siswa itu tidak lebih dari 30 menit. Apalagi di sini bagusnya itu apabila ada pembayaran membludak gitu ya, siswanya membludak antri itu langsung dibukakan kasir lagi. Jadi kasirnya bisa lebih dari satu, mau 1, 2, 3, 4 itu terserah, tinggal membuatkan akun saja. Kemudian profilnya dibuat gitu ya, nama kasirnya siapa, jadi sudah masuk sendiri nanti. Jadi ketika kasir yang satu itu atas nama Lingga Tiasannya itu bertransaksi, maka rekamannya adalah ini transaksinya dimasukkan oleh atau kasirnya dari Lingga Tia gitu. Apabila ada lebih dari satu, yang lainnya siapa, lainnya siapa. Jadi itu akan menghemat sekali waktu proses pembayaran SPP. Jadi mau berapapun kasir ya. Jadi untuk kelas sekolah-sekolah yang notabene besar dan siswanya banyak, nah ini bisa tercover gitu ya. Bisa lebih dari satu kasir. Bisa 1, 2, 3, 4 terserah. Pokoknya tinggal membuat akun saja dan dikasih akses gitu ya. Oke, kita lanjut. Daftar siswa komponen ringkasan wajib bayar. Ini untuk melihat ya kelas 10 bayar apa saja gitu ya. Nah ini tercentang semuanya di sini ya. Tidak ada yang tidak membayar ini. Jadi tidak ada yang gratis nih, harus bayar semuanya gitu ya. Nah, ini bisa kita cek di sini, siswaan ini angsurnya. Setelah itu, ini bisa melihat data kelas. Ini data kelasnya. Kemudian misalkan kita cari nama Sania. Ada nggak Sania? Udah ada. Misalkan atas nama AB. Nah, ini ada Sinta Rahma misalkan ya. Namanya Sinta Rahma, atau kita bisa langsung ID-nya di sini gitu ya. Itu belum bayar atau sudah bayar apa? Kita klik di sini. Detailnya di sini. Ah, ini sudah kelihatan. Oh, ini dia belum bayar sama sekali gitu ya. Oh, tadi ID-nya 14 misalkan. Nah, kita masuk kasir ID 14 mau bayar nih gitu. Oke, mau dibayar apa? Dibayar lunas gitu ya. Oke, kita masukkan semuanya, centang saja. Ini 700.000. Enter 1900 masuk ya. Udah tercentang. Sinta, kita copy dulu di sini, kita lihat di daftar kelas nama siswanya, kita enter, kita cek di sini. Oke, dia sudah subtotal sudah dibayar 1.900.000, subtotal belum dibayar kosong. Jadi dia sudah pembayarannya sudah lunas, belum dibayarnya kosong, sudah dibayarnya 100.000. Ini sudah lunas ya. Nah sekarang saatnya apabila kasir melakukan closing ya, tutup gitu ya, sudah jam mau pulang, itu kasirnya diwajibkan untuk rekap harian kasir. Nah, diklik. Nah, ini misalkan ada rekap harian all kasir, nanti apabila kasir tidak diberikan akses, tinggal centangnya dibuang. Nanti rekap harian all kasir ini tidak muncul ya. Rekap harian kasir, tanggalnya adalah tanggal sekian misalkan ya, kemudian per rekening atau per siswa, kita klik
per rekening. Nah, ini sudah masuk. Sumbangan operasional sekolah kategorinya Januari tadi ada berapa kali pembayaran? Januari 100.000 dan Januari 50.000. Ada berapa pembayaran? Ada 3 ya. Nah, ini kategorinya berapa? Dalam satu hari kasir menerima keuangan sebesar 6.550.000 dari total pembayaran sumbangan operasional 3.900.000 dan kesiswaannya 2.650.000. Oke ya, nah ini dicetak, kemudian cetak pembayaran, kemudian kasir menyerahkan bukti cetakan ini kepada bendara, ditandatangan oleh kasir, bendaranya siapa, kemudian uangnya berapa, totalan di sini berapa, uang cashnya berapa. Jadi ini harus dilakukan 1 hari sekali. Setiap kasir itu buka harus dilakukan rekap harian. Itu menunjukkan begitu secure-nya gitu ya, begitu baiknya pendataan SPP ini gitu. Harus dilakukan tiap hari ya, biar tidak terjadi kesalahan-kesalahan administrasi ya. Oke, kita lanjut. Kalau rekap harian kasir, kita lihat di sini seluruh kasir gitu ya. Maka karena yang transaksi tadi hanya 1 kasir saja, maka yang di sini munculnya 1 kasir. Ya. Setelah itu, kalau kita masuk rekap harian kasir, kita mau ngecek per siswanya, kita klik proses, maka di sini terekam jelas gitu ya. Mana-mana yang sudah dilakukan transaksi. Nah, ini seperti tadi ini ya. Oke. Sama aja totalnya ya. Sudah cukup di situ. Nah, ini tambah satu lagi ya, rekap per tanggal gitu ya. Nah, kita misalkan mau bulan Juni sampai dengan Juni 17 proses. Nah, ini. Ini karena tanggal 1 belum ada transaksi, maka yang ditransaksikan pada tanggal 17 ini saja. Maka hanya ada ini saja gitu ya. Nanti untuk rekapan bulanan mau direkap 1 bulan sekali, mau direkap 3 bulan sekali, mau direkap 1 tahun atau 6 bulan sekali gitu ya. Itu bisa tergantung masing-masing sekolahnya mau bagaimana. Tapi yang terpenting untuk rekap harian kasir itu dilakukan setiap hari sekali ketika mau tutup atau mau closing kasirnya gitu ya. Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Sampai di sini kasirnya gitu ya. Jadi sangat simpel sekali dan sangat sederhana sekali, tapi mempunyai manfaat yang luar biasa di mana kita mampu merekam atau mencatat segala macam kejadian pembayaran SPP sehingga kita transformasikan ke dalam laporan, di mana laporan itu sangat membantu sekali gitu ya. Kita logout, kita pergi ke dalam bendara, menu bendara, akun bendara ya. Di sini ada daftar siswa, kita lihat rekapitulasinya dan ringkasan pembayarannya. Boom, nah, sudah berubah sekarang. Ada pembayaran 6.550.000. Kemudian belum dibayarnya senilai 1,127.450 M. Jadi ini yang 1 M sekian gitu ini belum dibayar dan ini masih nyantol ke siswa. Jadi siswa nantinya apabila sudah lulus kok masih ada cantolan pembayaran maka di sini masih nyantol gitu ya. Masih menyantolnya ini siapa yang belum bayar? Kita lihat misalkan kita lihat per tahun 2022 misalkan. Nah, ini akan terlihat mana yang belum dibayar gitu ya. Nah, ini belum dibayar. Kita lihat rekamannya misalkan kelas 10A, kita klik 10A-nya di sini. Nah, ini misalkan ini sampai dia lulus, maka di sini pun akan terekam seperti ini. Jadi belum bayar sama sekali gitu ya. Kalau anak yang sudah bayar, kita lihat kelas 10 misalkan ini sudah ada pembayaran 10A. Kemudian kita cari yang sudah bayar. Ini sudah bayar lunas ini ya. Kita klik ini sudah bayar lunas. Nah, subtotal belum dibayarnya kosong. Total sudah dibayarnya 1.900.000.
Total wajib bayarnya 1.900.000. Ini dia 0. Ya. Udah lunas dia. Kemudian kita masuk ke dalam data pembayaran. Data pembayaran ini merekap segala macam data dan bisa mencetak ulang apabila terjadi printernya error gitu ya. Ini bisa dicetak lagi. Kita klik di sini. Nah, ini bisa nyetak lagi. Jadi nota yang atau kwitansi yang tadi kita cetak apabila ada trouble bisa kita peroleh di sini ya. Atau juga ini bisa digunakan untuk melihat transaksi di tanggal ini tuh ada transaksi apa saja gitu ya. Klik limitnya kita buat 500. Jadi hanya ada 8 transaksi hari ini dan tidak ada nilainya terekam semuanya di sini. Kasirnya ini ya. Kemudian pembayaran per kelas. Kita masuk rekapitulasinya untuk pembayaran per kelas. Kita klik 10A misalkan gitu ya. All proses. Nah, maka di sini untuk Adinda Kristiani dia belum membayar sama sekali ya. Terus kemudian ini Cynthia sudah membayar lunas. Nah, kita bisa lihat di sini. Jadi nilainya seperti ini. Nah, ini biasanya untuk akhir atau mau ada ujian gitu ya. Siswa harus membayar ini gitu ya. Nah, ini biasanya diserahkan ke wali kelas untuk di data siapa saja yang belum membayar SPP-nya. Atau bisa diklik belum lunas gitu ya. Nah, ini yang belum lunas siapa saja. Nah, ini terekam semuanya. Terus kemudian yang sudah lunas pembayarannya siapa saja proses. Nah, ini. Tadi ada berapa pembayarannya? Oh, ada Cynthia. Nama siswanya Cynthia sudah lunas gitu ya. Sudah tidak ada ini lagi. Di kelas 10 maksudnya. Terus kemudian di kelas mana? 11 IPS sudah lunas siapa? Oh, ini sudah lunas gitu ya. Ini diberikan ke masing-masing wali kelas. Tidak ada. Kelas 12 belum bayar ini yang IPA 1. Belum lunas. Nah, ini. Kita belum lunas. Nah, banyak sekali ini ya. Belum terbayarkan. Bisa kita lakukan transaksi nantinya. Sudah, ini adalah rekapan per kelasnya. Jadi apabila di siswa itu kelas 10 masih ada tunggakan, terus kelas 11 masih ada tunggakan, sekarang anaknya berada di kelas 12, maka di sini akan muncul nantinya gitu ya, bahwa ada tunggakan di kelas 10, kelas 11 dan sekarang dia berada di kelas 12. Itu akan muncul semuanya di sini. Atas nama yang tersortir di sini ya. Misalkan ini belum bayar di kelas 10, maka tahun pelajaran sebelumnya dan kelasnya apa itu akan muncul di sini juga. Itu sangat menarik ini ya. Cross check dan ini bisa dicetak, diserahkan ke wali kelas ya untuk di cross check di masing-masing kelasnya. Sekarang cross check pembayaran. Kita klik wajib bayar Januari gitu ya. Wajib bayar Januari yang 100.000, keterangannya adalah all, itu siapa saja yang harus membayar ini gitu. Atau yang sudah lunas siapa saja. Ini per apa namanya? Per wajib bayar ya, per daftar pembayaran maksudnya. Nah, jadi kalau misalkan dalam sekolah itu akan melakukan ujian semester 1 misalkan. Nah, semester 1 itu wajib membayar bulan Januari sampai bulan Juni. Bulan Januari sampai bulan Juni misalkan ya. Terus kemudian dan juga kesiswaan, maka kita centang aja di sini. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni gitu ya. Terus kemudian yang kesiswaan 700.000. Yang belum lunas siapa? Gitu ya, kita proses. Nah, ini ya akan muncul ini. Ini adalah siswa-siswa yang belum lunas. Jadi misalkan untuk rekapan nih, siapa saja yang sudah membayar? Nah, ini harus terbayar sekian. Sampai semester 1 misalkan. Misalkan kita all gitu ya.
Maka semester 1 untuk yang 100.000 gitu ya, mulai Januari 100.000 sampai dengan Juni 100.000 beserta dengan kesiswaan 700, itu keuangannya berapa? Ini bisa diketahui 362.700 juta gitu ya. Sudah dibayar sekian, belum dibayar sekian. Ini untuk estimasi sekolah. Kemudian kita reload, kita gunakan lagi yang Januari 50.000. Januari 50.000. Nah, ini Februari 50.000, Maret, April, Mei, Juni saja ya, sampai dengan 500.000-nya kesiswaan. Oke, kita all. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini adalah siswa-siswa yang harus membayar di bulan yang ditentukan. Nah, ini sekian nilainya. Oke, lanjut. Rekap harian kasir. Kita klik proses. Kosong karena bendara tadi tidak melakukan transaksi kasir ya. Jadi kalau bendara mau melakukan transaksi kasir, bisa juga. Tinggal melakukan aja di sini gitu ya. Sama seperti tadi kita tentukan. Terus kemudian masuk di dalam cross check pembayaran sudah, rekapan harian kasir. Ini rekapan harian all kasir. Kita klik tanggal 17, seluruh kasirnya adalah di sini per rekening. Oke, totalannya keluar 6.550.000. Rekap per tanggal sama seperti tadi ya. Oke, proses. Sudah. Ringkasan pembayaran. Nah, di sini sudah selesai ya. Sampai di sini semoga tertarik dengan apa yang sudah didemonstrasikan mulai dari awal aplikasi itu belum terdapat data apa-apa sampai aplikasi itu bisa digunakan, dan itu sangat singkat sekali waktunya ya, tidak memerlukan waktu yang berhari-hari, tapi hanya beberapa menit saja gitu ya. Sudah, terima kasih banyak atas waktunya dalam melihat video ini. Saya ucapkan semoga sukses dalam penggunaan aplikasi ini ya, tidak terjadi kendala apapun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.